Kembali bersama kami dalam IDX Versation Closing. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan adanya ruang penurunan suku bunga acuan pada kuartal 4 2024. Potensi penurunan BI rate tersebut diungkapkan usai Bank Indonesia memutuskan kembali menahan suku bunga acuan di level 6,25% pada RDG Agustus 2024. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia periode Agustus 2024 kembali memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di level 6,25%. Selain itu, suku bunga Deposit Facility juga tetap 5,5% dan suku bunga Lending Facility tetap sebesar 7%. Meski masih memutuskan untuk menahan suku bunga acuan, namun Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan adanya ruang penurunan suku bunga acuan atau BI rate pada kuartal 4 2024. Masih tetap akan melihat ruang terbuka bagi penurunan BI rate pada triwulan 4. Saya ulang lagi, masih konsisten. Dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya, ruang terbuka untuk penurunan BI rate pada triwulan 4 2024 ini. Sementara untuk triwulan 3 ini fokus kami tadi kata-katanya dari GEA tepat untuk penguatan lebih lanjut stabilisasi nilai tukar rupiah. Sementara itu, Bank Indonesia menyatakan untuk kuartal 3 2024, Bank Sentral berfokus untuk penguatan lebih lanjut stabilisasi nilai tukar rupiah. Menurut Gubernur Bank Indonesia, secara fundamental rupiah masih akan cenderung menguat ke depan. Bank Indonesia memastikan penguatan lebih lanjut stabilisasi nilai tukar rupiah mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, hari ini akan kita ulas asesmen terkini dari Bank Indonesia, terutama pasca RDG Agustus 2024. Di mana BI, pemirsa, kembali memutuskan untuk kembali menahan suku bunga acuan atau BI rate tetap di level 6,25%, suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 5,5%, dan suku bunga Lending Facility tetap 7%. Ya, terkait potensi penurunan suku bunga acuan atau BI rate, ini sejumlah hal masih terus dipantau oleh Bank Indonesia, di antaranya kecenderungan dolar Amerika Serikat terhadap ketahanan ataupun nilai mata uang lainnya. Dan kemudian juga kita lihat, pemirsa, ini beberapa hal yang juga diperhatikan oleh Bank Indonesia terkait dengan aliran masuk dana asing ke Indonesia, dan juga ini potensi yang terjadi ataupun potensi yang dilihat oleh Bank Indonesia tentunya salah satunya adalah arah suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat ataupun Fed Fund Rate, sehingga ini tentunya akan menjadi salah satu pertimbangan utama dari Bank Indonesia untuk kemudian memutuskan menahan ataukah menurunkan suku bunga acuan, karena memang tadi potensi penurunan suku bunga acuan sudah disebutkan, ada ruang, ada space untuk kemudian dilakukan pada kuartal 4 2024. Dan jika kita lihat ini dari apa yang kemudian sudah dinyatakan oleh Bank Indonesia pada RDG kemarin, suku bunga tetap dipertahankan karena memang masih sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Bank Indonesia bahwa ini sesuai dengan kebijakan untuk pro market dan juga stabilitas agar kemudian bisa sesuai dengan sasaran inflasi yang sudah ditetapkan. Ya, dari suku bunga acuan ataupun BI rate di Agustus 2024 yang kembali ditahan, Bank Indonesia juga menyatakan bahwa sistem keuangan nasional tetap terjaga. Seperti apa asesmen Bank Indonesia? Berikut informasinya. Bank Indonesia mengatakan ketahanan sistem keuangan nasional terjaga didukung oleh likuiditas perbankan pada Juli 2024 yang tetap memadai, tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga yang tinggi sebesar 25,56%. Selain itu, rasio kecukupan modal perbankan tercatat masih tinggi sebesar 26,09%, sehingga dapat menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit. Ketahanan sistem keuangan terjaga baik. Likuiditas perbankan pada Juli 2024 tetap memadai, tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga AL per DPK yang tinggi, yaitu sebesar 25,56%. Rasio kecukupan modal Capital Adequacy Ratio (CAR) di sektor perbankan juga tercatat tinggi, yaitu sebesar 26,09%. Sehingga dapat menyerap risiko dan mendukung penyaluran dan pertumbuhan kredit.
Dari sisi kinerja intermediasi, pada Juli 2024 kredit perbankan mampu tumbuh 12,4% secara tahunan. Dari sisi penawaran, minat penyaluran kredit tetap terjaga, didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga Juli 2024 sebesar 7,72% year on year, strategi realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan, serta dukungan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial. Selain itu, ketahanan permodalan dan likuiditas perbankan juga ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga, sebagaimana hasil stress test perbankan terkini. Tim Liputan IDX Channel. Ya, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Ya, tak hanya ketahanan sistem keuangan yang terjaga, Bank Indonesia juga menyatakan pertumbuhan Indonesia ini tetap baik, didukung permintaan yang tentunya masih tetap terjaga. Dan kita lihat ini juga tentunya pertumbuhan ekonomi yang dinilai Bank Indonesia tetap baik di tengah meredanya ketidakpastian di pasar keuangan global. Di mana ekspor pemirsa ini tercatat meningkat didorong oleh permintaan mitra dagang utama dan juga kenaikan ekspor jasa. Kemudian pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2024 yang memang sudah dirilis ini tercatat sebesar 5,05% secara year on year, terutama didukung oleh konsumsi rumah tangga dan juga investasi. Dan dari sisi pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia ini menuturkan berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh industri pengolahan, kemudian juga industri konstruksi, serta perdagangan besar dan juga eceran. Kedepannya pertumbuhan ekonomi ini disebut oleh Bank Indonesia perlu terus didorong sehingga tetap dapat menjaga keyakinan pelaku ekonomi terhadap prospek perekonomian nasional. Khususnya sisi konsumsi rumah tangga yang terus dapat dijaga dan bahkan harus dapat ditingkatkan. Lebih lanjut, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 ini berada di kisaran 4,7% sampai dengan 5,5%. Bank Indonesia pun terus memperkuat sinergi dengan pemerintah sebagai otoritas fiskal untuk kemudian juga dipadukan dengan stimulus makro prudensial Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan khususnya dari sisi permintaan. Dan berikutnya pemirsa, dalam RDG Agustus 2024 ini Bank Indonesia juga kembali memastikan komitmennya untuk melanjutkan berbagai upaya dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Seperti apa pernyataan Bank Indonesia terkait dengan hal tersebut? Berikut kita simak informasinya. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan Bank Indonesia konsisten terhadap kemungkinan pemangkasan BI Rate di kuartal 4 2024. Hal tersebut karena di kuartal ketiga, Bank Indonesia masih fokus pada upaya penguatan lebih lanjut stabilisasi nilai tukar rupiah. Secara fundamental, Bank Indonesia melihat rupiah masih akan cenderung menguat karena faktor masuknya investasi portofolio, serta karena imbal hasil yang menarik terutama dari surat berharga negara dan saham. Yang semula SRBI, nanti Bu Desti bisa menambahkan berapa jumlahnya SRBI, sekarang lebih banyak SPN. Ya, lebih banyak SPN dan juga saham. Ya, seperti itu. Sehingga itu satu faktor masuknya investasi portfolio karena memang imbal hasil yang menarik. Itu seperti itu ya. Terus juga kondisi fundamental Indonesia. Apa itu? Inflasi yang rendah. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio juga menyebut stabilisasi rupiah lebih lanjut sangat penting bagi perekonomian domestik. Selain itu, penguatan rupiah juga mendukung sektor-sektor yang memiliki kandungan impor tinggi dan sektor tersebut menciptakan lapangan kerja, contohnya industri manufaktur yang padat karya seperti industri tekstil dan lainnya. Tim Liputan IDX Channel. Penguatan nilai tukar rupiah diprediksi akan memberikan dampak positif signifikan terhadap perekonomian nasional, terutama dalam menjaga stabilitas harga pangan dan mendukung sektor-sektor yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan bahwa penguatan rupiah dapat membuat harga pangan lebih terjangkau, menjaga daya beli masyarakat, serta menurunkan harga barang impor. Penguatan nilai tukar rupiah memberikan manfaat besar bagi industri dalam negeri dan juga mendukung stabilitas keuangan dan perbankan nasional. Sementara itu nilai tukar rupiah hingga 20 Agustus 2024 tercatat menguat menjadi 15.430 per dolar Amerika, naik sebesar 5,34% dibandingkan dengan posisi akhir Juli 2024.
Kenaikan itu melebihi apresiasi mata uang regional lainnya seperti baht Thailand, yen Jepang, peso Filipina, dan juga won Korea. Kedepannya nilai tukar rupiah diproyeksikan terus menguat, didorong oleh imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan mencapai sasaran inflasi, Bank Indonesia terus mengoptimalkan berbagai instrumen moneter yang pro-market seperti SRBI atau Surat Berharga Retail Indonesia, SVBI Surat Valuta Bank Indonesia, dan SUVBI Surat Utang Valuta Bank Indonesia. Ya, pemirsa, itu tadi sejumlah poin yang dikemukakan ataupun diungkapkan oleh Bank Indonesia dalam RDG periode Agustus 2024, di mana secara garis besar kebijakan Bank Indonesia masih belum begitu berbeda, di mana suku bunga acuan masih tetap dipertahankan di 6,25% dan tentunya kita lihat bagaimana potensi penurunan suku bunga acuan di bulan-bulan berikutnya, terutama tadi dengan sentimen Bank Sentral Amerika Serikat ataupun The Fed yang diproyeksikan akan menurunkan suku bunga acuan dalam waktu dekat. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, IDX for Session Closing akan segera kembali dengan informasi lainnya.